Banyak dari seorang narsistik yang mengira bahwa mereka bisa mencintai suplainya dengan sepenuh hati. Banyak juga suplainya atau mantan suplainya yang masih beranggapan bahwa seorang narsistik bisa mencintai korbannya dengan sepenuh hati. Teman-teman, kita tahu definisi cinta dari seorang narsistik itu berbeda dengan manusia normal. Tetapi hari ini saya akan mengajak sedikit untuk teman-teman semua menganalisa lebih dalam tentang bagaimana seorang narsistik itu mencintai dan mengapa seorang narsistik itu tidak akan bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Ini juga akan berguna buat kalian semua yang mungkin berpikir bahwa menjadi seorang narsistik itu menyenangkan atau membahagiakan karena mereka bebas memperlakukan orang lain dengan sesuka hatinya mereka. Padahal sebenarnya teman-teman, menjadi seorang narsistik itu artinya kamu menjalani sebuah kutukan karena kamu tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana mencintai dengan segenap hati. Oke? Yuk, mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman. Kalian harus tahu, ketika kita bicara tentang jatuh cinta sepenuh hati atau mencintai dengan sepenuh hati, kita akan bicara soal kerapuhan. Teman-teman, ingat ya, sebenarnya ketika kita misalnya memutuskan untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hatinya kita, itu butuh sebuah keputusan dan juga butuh sebuah keberanian untuk melakukan hal tersebut. Tidak mudah untuk memutuskan untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena ketika kamu memutuskan untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hatinya kamu, artinya bahwa kamu akan membuka diri kamu seutuhnya. Kamu akan membuka seluruh pertahanan diri kamu dan kamu akan menjadi seseorang yang sangat rentan dan rapuh. Karena semakin besar cinta yang kamu berikan, semakin besar juga resiko kesakitan kalau kamu kehilangan mereka. Ya, kehilangan itu kan banyak jenisnya, teman-teman. Bisa saja orang yang kamu cintai itu kemudian meninggalkan kamu, menyakiti kamu, ataupun mungkin ada kalanya keadaan dalam hidup yang mungkin tidak mengizinkan kalian untuk bersama, misalnya. Intinya adalah butuh keberanian untuk menghadapi resiko ketika kamu memutuskan untuk mencintai dengan sepenuh hati. Nah, ketika kamu menjadi rentan atau rapuh, itu tidak disukai oleh seorang narsistik. Ketika dia dulu memupuk false self-nya dia atau image palsunya dia sudah menekankan bahwa kita tidak boleh menjadi rapuh. Karena menjadi rapuh itu adalah jalan yang paling memungkinkan kita untuk disakiti. Jadi mereka selalu menekankan kenyataan bahwa ketika kita menjalin sebuah hubungan, kita harus mencintai diri kita dan pasangan kita itu juga harus mencintai diri kita. Dia ingin pasangannya itu yang rapuh, yang membuka hati mereka dan takut kehilangan mereka. Tetapi dia tidak mau melakukan hal tersebut kepada pasangannya. Karena sekali lagi, menjadi rapuh atau rentan itu tidak diperbolehkan oleh false self-nya mereka. Nah, artinya bahwa kita boleh katakan seorang narsistik memutuskan bahwa dia tidak boleh mencintai orang lain secara utuh atau sepenuh hati. Nah, itu akan menyalahi prinsip yang mereka pegang ketika mereka membentuk false self-nya mereka. Secara tidak sadar, mereka memutuskan bahwa mereka tidak boleh mencintai sepenuh hati. Nah, tetapi bukan hanya soal itu kenapa seorang narsistik tidak bisa mencintai sepenuh hati. Kita ingat bahwa seorang narsistik itu tidak punya yang namanya empati emosional. Seorang narsistik punya yang namanya empati kognitif. Mereka tahu ya kalau misalnya seseorang mengalami penderitaan, ketika mereka menyakiti orang lain, dia tahu. Ketika dia menyakiti pasangannya, dia tahu. Tetapi dia tidak punya empati emosional untuk merasakan penderitaan atau emosi milik orang lain atau suplainya dia. Nah, sekarang teman-teman bayangkan, kita tidak mungkin jatuh cinta atau mencintai orang lain dengan sepenuh hatinya kita ketika kita tidak bisa merasakan penderitaan atau emosi milik orang tersebut. Secara mudahnya, kalau kalian pergi keluar sana dan kalian bertemu orang lain yang mengalami penderitaan, tetapi kalian tidak bisa merasakan penderitaan orang tersebut, kalian tidak mungkin mencintai orang tersebut. Nah, artinya seorang narsistik itu tidak akan pernah bisa mencintai orang lain ataupun pasangannya dia
Karena dia tidak pernah bisa merasakan penderitaan atau emosi milik mereka. Ini yang saya bilang, seorang narsistik itu sebenarnya dikutuk. Dia tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana rasanya mencintai dengan segenap hati. Karena dia diciptakan tidak punya empati emosional. Artinya, kehidupan mengatakan kepada seorang narsistik bahwa kamu tidak akan punya kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya mencintai dengan segenap hati. Nah, selain itu, teman-teman ingat, ketika misalnya kalau kalian berpikir bahwa bagaimana kalau dia menjalani sebuah hubungan dan semakin lama hubungan itu akan bertumbuh dan membuat dia kemudian jatuh cinta. Permasalahannya adalah itu tidak bisa terjadi kepada seorang narsistik. Kenapa? Karena ingat, begini ya, kalau hubungan yang sehat, teman-teman, itu adalah hubungan di antara dua orang yang akan saling memberi. Saling memberi dan kemudian saling bertumbuh. Nah, kalian harus ingat, kalau kita mau bertumbuh, itu artinya ada sisi-sisi diri kita yang harus diperbaiki. Dan ketika kalian menjalani hubungan sebagai pasangan, kalian akan sama-sama memperbaiki diri dan bertumbuh bersama. Tapi ingat, bertumbuh itu harus bisa menerima kritik. Kalau seorang narsistik, dia tidak bisa menerima kritik karena itu akan mencederai superioritas dia bahwa dia orang yang sempurna. Jadi, ketika seorang narsistik menerima kritik, dia akan melawan hal tersebut dan mencari-cari alasan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, itulah yang membuat hubungan apapun yang dijalani oleh seorang narsistik, dia tidak akan bisa bertumbuh karena dia tidak pernah bisa menerima kritik. Dan ketika dia tidak pernah bisa bertumbuh di dalam sebuah hubungan, dia tidak akan pernah mencapai level di mana dia akan bisa mencintai atau saling mencintai secara utuh. Sekuat apapun pasangannya berusaha mencintai dia, memberi kepada dia, seorang narsistik akan berfokus hanya pada menerima. Dia tidak akan menerima kritik apapun dan dia tidak akan pernah bertumbuh di dalam hubungannya dia. Dan dia tidak akan pernah mencapai level di mana dia bisa merasakan bagaimana mencintai secara utuh. Nah, sebagai pengingat, kalau kalian masih berpikir bahwa kalian menemui seorang narsistik yang mengira bahwa dia itu benar-benar mencintai pasangan secara utuh, sebenarnya yang ada di dalam pikiran si narsistik itu adalah bahwa dia melihat pasangannya itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya dia. Sehingga dia mengira bahwa dia benar-benar mencintai pasangannya tersebut. Tapi sebenarnya dia tidak mencintai pasangannya tersebut apa adanya. Ketika apa yang diberikan pasangannya itu kemudian tidak ada lagi, maka pada saat itulah cinta dari si narsistik itu akan hilang begitu saja. Seorang narsistik itu mencintai secara transaksional. Kamu mungkin berpikir bahwa ketika kamu sebagai supply si narsistik, ketika kamu mengalami musibah, seorang narsistik benar-benar peduli pada kamu. Sebenarnya, dia peduli pada hal yang kamu tidak bisa berikan ketika kamu mengalami musibah. Ketika hubungan yang benar-benar penuh kasih sayang, ketika kamu mengalami musibah, pasanganmu akan mengalami ketakutan karena dia takut kamu akan menderita. Tetapi seorang narsistik, ketika dia melihat pasangannya itu mengalami musibah, dia berpikir, kalau orang ini mengalami musibah, maka dia tidak bisa memberikan apa yang biasa dia berikan kepada saya. Dan itu yang membuat dia khawatir. Tentu kalian tidak mengetahui hal tersebut dan kalian berpikir bahwa dia benar-benar peduli kepada kalian. Tetapi sekali lagi, seorang narsistik hanya peduli apa yang bisa diberikan oleh pasangannya kepada dia. Dan tanpa itu semua, kalian tidak ada artinya bagi dia. Pada akhirnya, teman-teman, ingat, ya, definisi cinta sejati itu adalah saling memberi. Nah, di situ saja sebenarnya kita udah tahu. Ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kamu hanya menjalani hubungan satu arah. Kamu memberi kepada dia, tetapi dia tidak memberikan balik. Maka ketika kamu bicara tentang cinta sejati atau mencintai sepenuh hati, hubungan kalian tidak akan pernah mencapai level seperti itu. Dan ketika kita bicara apakah seorang narsistik bisa mencintai dengan sepenuh hati atau tidak, jawabannya adalah tidak. Dan itu adalah sebuah kutukan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan itu bukan karena keadaan, bukan karena orang lain, tetapi karena dia dihalangi oleh dirinya sendiri.
Tidak ada kutukan yang lebih mengerikan dari hidup di dunia ini ketika kamu tidak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya mencintai dengan sepenuh hati. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.